sudah mencelakai perempuan yang gak berdosa yang bisa lumpuh seumur hidup dia. Dia itu adalah anak satu-satunya dari orang yang paling kaya di kota ini. Aku harus sadar. Aku nggak boleh mabok. Kamu nabrak aku di saat kamu mabuk. Dan kedatangan kamu di sini cuma membuat luka aku semakin parah. Kenalin, ini cowok yang lagi deket sama gue sekarang. Raffi namanya. Anda kami tangkap atas tuduhan mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Loh, sebentar Pak, ini... Bawa dia. Sebentar Pak. Anak Anda, Elang, barusan dibawa polisi. Apa? Kalau Anda ingin Elang bebas, silakan lawan saya semampu Anda. Tapi saya akan tetap berusaha semampu saya agar Elang di penjara. Untuk dia membayar semua perbuatannya terhadap anak saya. Raffi, Saya benar-benar kecewa. Mulai hari ini, kamu, Riko, dan semua teman kerja kamu yang terlibat, saya pecat! Pak, kalau Bapak mau pecat saya, silakan Pak. Tapi tolong jangan pecat teman-teman saya, Pak. Semua ini murni kesalahan saya, Pak. Gak bisa gitu dong, Raf. Kalau lu udah gak kerja di sini, kita nggak ada yang kerja di sini juga. Iya, Raf. Riko bener tuh. Itu jauh lebih bagus. Jadi saya nggak usah susah-susah menyuruh kalian pergi. Mulai sekarang kalian keluar! Melody? Lepasin. Ih! Ayo ikut, keluar. Melody! Mel! Mel, tunggu dong, Mel. Kamu tuh udah gila ya? Ngapain sih kamu pakai nyuri mobil bos kamu segala? Enggak kok, Mel. Aku nggak nyuri mobil bos. Aku cuman minjem mobilnya bentar kok. Jadi ini cara kamu untuk ngedeketin aku. Dan kamu pikir kalau aku tahu kamu itu adalah anak orang kaya, aku bakal bisa deket sama kamu. Aku udah gak bisa lagi pacaran sama orang. Bajak, Mas. Mel, tunggu dulu dong, Mel. Mel, ini salah paham dong, Mel. Bro, kayaknya usaha lo tuh bakalan sia-sia. Mungkin Melody emang bukan masa depan lo. Enggak. Lo semua salah. Gue gak akan nyerah buat ngejar Melody. Gue akan terus berusaha buat ngedapetin Melody. Kalau gue terus berusaha, artinya gue belum kehilangan dia. Benar kan? Dan lo semua juga harus ingat, lain kali lo pada ke rumah gue, lo bakal makan kue buatan Melody. Wah, asik nih ya. Dan kalau emang lu masih belum putus asa untuk dapet Melody, lu harus cepet-cepet kejar dia, men. Bener. Dan lu harus ingat, kita nggak akan dapat kerjaan dari showroom lain, apalagi kalau mereka tahu kita pakai mobil showroom buat kepentingan pribadi. Iya ya. Sorry ya guys. Sorry, udah kejadian. Mau apa Ibu kesini lagi? Saya udah bilang kan, Bu. Saya akan tetap tinggal di sini. Dan saya ngelakuin semua ini karena untuk menebus dosa saya dan dosa Ibu. lah kamu jangan ngomong begitu.
Mama nggak tahan ngelihat kamu terus di dalam penjara. Kenapa? Karena saya anak ibu. Ibu nggak butuh anak, Bu. Di negara Jepang, mereka bisa buat robot yang mukanya mirip sama manusia. Ibu kasih aja foto saya. Dan suruh mereka buat dengan uang ibu. Supaya ibu bisa punya elang yang bisa dikontrol. Tolong kamu jangan perlakukan Mama seperti ini, lah. Mama mohon. Ibu ngapain nangis? Ibu harusnya senang, Bu. Kita udah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dan kita merugikan banyak orang. Dan seharusnya ibu senang. Karena saya ada di dalam penjara dan ibu masih bebas. Maaf, Bu. Waktu berkunjung sudah habis. Silakan. Kamu temennya Raffi kan? Ih, mendingan saya cari ojek yang lain. Kenapa nggak mau naik ojek saya? Karena saya temennya Raffi. Mbak, saya itu narik ojek buat cari uang. Sejak kita dipecat gara-gara Raffi berusaha nolong kamu, saya nggak diterima lagi di showroom lain. Tadi kamu bilang Raffi itu pengen nolongin aku. Dengan cara apa? Dengan cara nyuri mobil bos kamu. Harusnya kalian tuh marah sama dia. Karena gara-gara dia, kalian semua tuh jadi dipecat. Wah, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Raffi itu orang paling setia kawan di seluruh dunia. Lagian dia nyuri mobil juga supaya bikin sepupu kamu terkesan. Abis itu dia bisa masuk rumah itu untuk ngebalas perbuatan mereka ke kamu. Bilang sama teman kamu itu, apa yang udah terjadi sama aku,
itu sama sekali bukan urusannya dia. Dan bilang juga sama dia, gak usah dia pedulin aku. Makasih ya. Dari mana kamu? Ke pasarnya 1 jam. Aduh mama, kayak nggak tahu aja sih. Palingan juga dia lagi ngecengin cowok-cowok di pasar. Kan sekarang selera Melody tuh udah turun, nggak kayak dulu lagi, ya kan? Emang kamu tuh nggak pantas sama orang kaya ya? Mau kemana kamu? Itu Raya nangis, Tante. Saya mau kasih dia minum. Melody, inget ya, aku sama mama itu jauh lebih penting daripada anak kamu, ngerti? Tapi apa? Melody, kamu dengar ya? Nggak ada gunanya kamu kasih susu buat anak kamu yang menangis. Kenapa? Karena anak kamu akan menangis seumur hidup karena punya mama yang nggak berguna seperti kamu, ngerti? Udah, sekarang kamu bikinin jus buat aku. Ingat, jangan pegang anak kamu sebelum jus aku selesai. Cepat. Tinggalan nih. Ya ampun, pasar yang lama sekarang kamu malah bawa melon busuk. Bagus banget sih. Maaf, tadi aku beli melonnya dari luar kelihatannya bagus. Tapi aku juga nggak tahu kalau dalamnya tiba-tiba busuk. Bohong kamu ya? Kamu sengaja kan pilih melon yang busuk ya, biar murah harganya. Terus kamu dapat simpen kembaliannya. Kamu nyuri uang saya kan? Iya kan? Oh, ternyata kamu emang nggak tahu malu ya, Mel? Masih mending ya, aku sama mama itu mau nampung kamu di sini. Tapi ternyata apa? Kamu malah nyuri uang mama aku. Kamu sembunyikan uang di baju kamu kan? Ngaku deh. Tante, demi Allah, Tante. Aku sama sekali nggak ngambil sedikit pun uang Tante. Enggak, Ma. Please aja, Ma. Enggak, kamu diem aja. Brengsek. Saya tahu ya. Pasti kamu simpan uang itu di luar rumah ini. Iya kan? Udah deh, mendingan sekarang kamu ngaku aja. Jangan diem doang bisanya. Melody. Sekarang kamu sumpah di depan anak kamu. Kalau kamu tidak sembunyikan uang itu di luar rumah ini. Berani nggak kamu? Tante, tadi saya udah bilang sama Tante kan demi Allah. Itu sama aja saya bersumpah menggunakan nama Allah, Tante. Apa itu kurang? Gak usah percaya sama dia. Dia tuh tukang bohong, Ma. Udah, laksanain aja. Saya nggak mau tahu ya Melody ya. Kamu udah buang-buang uang saya dengan beli melon Gara busuk. sering marahin Melody. Kamu harus bertanggung jawab. Hanya menjelita jadi budak. Emang ketok pintu aja nggak dengar. Minum. Cepat minum. Maaf Tante, saya nggak bisa. Udah deh, mendingan kamu sekarang minum aja. Kalau kamu nggak mau minum, nanti minumannya aku kasih ke anak kamu. Mau? Makasih aja, makasih, Ma. Jangan. Minum. Minum. Mau apa lagi? Lang, tolong jangan terus-terusan bersikap dingin seperti ini sama Mama. Mama hanya ingin kamu keluar dari penjara ini. Mama tahu satu cara yang bisa membuat itu semua terjadi. Kamu tahu?
Bapak Indarto khawatir karena anaknya cacat. Nggak ada orang yang ingin menikahi anaknya. Jadi kalau kamu mau menikahi Sonia, pasti Pak Indarto mau mengeluarkan kamu dari sini. Bu, tolong Ibu jangan mulai lagi, Bu. Udah terlalu banyak hidup orang yang Ibu hancurin. Jangan Ibu tambah lagi hanya gara-gara keegoisan Ibu. Tolong, Bang. Mama sudah cukup menderita. Mau sampai kapan kamu akan menghukum Mama, Lang? Ibu nggak perlu nangis, Ibu. Saya nggak akan pernah terharu sama Ibu. Saya tahu persis gimana sifat Ibu. Kalau Ibu mau sandiwara, cari tempat lain. Coba ngelamar di sini deh. Raf, Lo kenapa kok? Raf, lo harus cepatnya melakukan sesuatu, Raf. Maksud lo apaan sih? Lo harus cepat-cepat bebasin Melody. Kasian dia, Raf. Dia tersisa banget di rumah itu. Emang mereka ngelakuin apa lagi sama Melody? Melody disuruh minum jus melon busuk, Raf. Lepasin Anda! Sonia, kamu? Aku udah cabut semua tuntutan aku ke kamu. Apa? Tapi kenapa? Aku nggak mau dibilang perempuan yang maksain kehendak. Kamu bebas pergi kemanapun yang kamu mau. Kamu maksa aku apa? Aku udah nabrak kamu. Dan udah sepantasnya aku ada di sini. Memang. Tapi mama kamu bilang, kamu bisa menikah sama aku. Jadi semua ini memang rencana Mama. Mama benar-benar licik. Ayo Mbak. Sakit kamu nggak bawa ke dokter. Cengeng. Nggak usah. Ngapain ke dokter? Mahal-mahal ngabisin biaya aja. Kasih air putih aja yang banyak biar sembuh. Hai, Kak. Hai, Raffi. Ya ampun, kamu kok baru muncul sih? Kemarin kemana? Habis acara? Oh, iya maaf ya. Biasalah, aku sibuk ngurusin kerjaan. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa lah. Kamu tuh ya. Kamu tuh pernah sakit perut kan? Biar kamu tuh nggak usah masak kan? Dasar pemalas. Itu siapa sih yang teriak-teriak? Itu... Hah? Hah? Mama tuh gimana sih? Masa nyiksa Melody di depan Raffi? Yang bener aja. Perut saya benar-benar sakit, Tante. Alasan dasar pembohong kamu. Raf. Lepasin Anda!
ampun, Raf, ini cuma salah paham, Raf. Kamu nggak perlu kayak gini. Mama. Kamu lihat sendiri kan? Mama kamu bersikap kasar sama dia. Jadi gini, cara kamu sama mama kamu memperlakukan pembantu. Dia bukan pembantu. Dia keponakannya Hani. Sepupunya Jelita. Oh ya? Raf, sebenarnya Melody itu, ya, dia itu. Ikut aku. Lo mau kemana? Raffi! Mau kemana nih, Raffi? Lang, Mama pengen kamu menghubungi Sonia dan ucapkan terima kasih sama dia. Karena berkat Sonia, kamu bisa bebas dari penjara. Kenapa sih? Bu Anggika harus bertemu sama Sonia dan memberikan tawaran pernikahan itu. Apa Ibu sengaja? Mau mempermalukan aku sama Sonia? Mama melakukan itu karena Mama ingin kamu bebas dari penjara. Dan itu satu-satunya yang ada di dalam pikiran Mama, Lang. Lang! Kalimat itu terlanjur keluar dari mulut Mama. Dan Mama nggak mungkin menariknya kembali, Lang. Walaupun kamu nggak mau menikahi Sonia, tapi paling nggak kan kamu bisa mengajak dia untuk makan malam sebagai tanda terima kasih kamu ke Sonia, Lang. Bisa kan? Nggak ada salahnya kamu terima tawaran itu. Lagi pula, Lang sudah punya niat baik kan untuk ngajak kamu makan malam. Aku nggak mau ngomongin masalah pernikahan, Pak. Lagi pula ini kan cuma makan malam biasa. Palingan Elang mau terima kasih aja sama aku. Ya sudah, nggak apa-apa. Kau berpikiran seperti itu. Kamu lihat tuh, Sonia mau menemui Elang. Kalau saja kamu mau berusaha untuk mendapatkan Sonia, tentu sekarang Sonia sudah ada di pelukan kamu. Pak, Sonia itu sekarang cacat. Masa Papa mau aku ngedeketin dia? Saat ini memang Sonia mempunyai kekurangan. Tapi kalau soal dalam hak waris, tidak akan berkurang sepeser pun. Papa tahu, karena Papa ini teman bisnis ayahnya Sonia. Delon, Elang itu anak salah satu pengusaha ternama di negeri ini. Dia ganteng dan pintar. Delon, kalau saja Elang tahu caranya untuk mendapatkan Sonia, tentu Sonia tidak akan menolak untuk menikah sama dia. Apa kamu mau kehilangan kesempatan untuk menjadi orang kaya raya? Pak, pokoknya Papa tenang aja. Aku jamin Sonia nggak akan jatuh ke tangan laki-laki itu.
Halo, Bar. Iya, gue lagi ada masalah nih. Lo tolong singkirin orang itu ya. Namanya Elang. Dia anak tunggal pengusaha kaya di sini yang bernama Anggika. Makasih ya, kamu mau keluar sama aku. Aku nggak mungkin nolak niat baik seseorang. Kamu emang baik ya. Kamu bahkan mau ngeluarin aku dari penjara dan bebasin semua tuduhan itu sama aku. Ya, walaupun tetap aja hidup aku nggak akan pernah berubah. Udah nggak ada harganya lagi. Kenapa ngomong kayak gitu? Satu-satunya perempuan yang aku cinta udah pergi. Melody. Mel? Nek, bisa tolong gendong Raya bentar? Mel, kamu masih ngerasa mual? Ya Allah. Aku masih ada di rumah kamu ya? Aku harus pulang. Mel. Kondisi kamu masih belum pulih betul. Mendingan sekarang kamu minum obat, terus kamu istirahat dulu ya. Kita tunggu obatnya bekerja dulu ya. Habis itu baru aku antar kamu pulang. Nek, aku keluar sebentar ya. Dok, kenapa obatnya belum kerja juga ya? Padahal saya udah kasih obatnya sesuai petunjuk dokter. Tapi kenapa Melody masih muntah-muntah ya, Dok? Berarti infeksi yang diderita Melody saat ini tergolong sangat parah. Kalau sampai 1 jam ke depan muntahnya belum berhenti juga, Melody harus dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, Melody akan terkena dehidrasi parah. Baik, Dok. Makasih, Dok. Mel, kenapa kamu mau bertahan di rumah itu sih? Kenapa kamu ngebiarin mereka memperlakukan kamu seperti ini?
teman kamu itu betul-betul kurang ajar. Dia berani gebentak Mama dan bawa kabur Melody. Mama, ini udah jam berapa? Mereka kok belum pulang-pulang juga sih? Sebenarnya mereka tuh ngapain ya? Emangnya nggak bisa ya Melody itu nolak ajakannya si Raffi? Ma, aku yakin banget deh, Ma. Melody itu sebenarnya udah ngincar si Raffi, Ma. Karena nggak mungkin dia mau diajak sama Raffi gitu aja. Kalau sampai Melody punya pikiran seperti itu, dia akan lihat. Waktu dia pulang, Mama akan kasih dia pelajaran. Ayah. Ya Allah, udah malam. Nek. Nek, bangun, Nek. Kamu kenapa, Mel? Kita pulang ya, Nek. Kalau kita nggak pulang, nanti Tante Hani sama Jelita bisa marah sama kita. Jadi sampai sekarang kamu belum bisa nemuin Melody. Sampai kapanpun dan sampai dimanapun, aku nggak akan pernah nyerah. Aku bakal tetap cari Melody. Jadi itu yang namanya elang. Kalau dia nikahin Sonia, gua akan kehilangan kesempatan ngedapetin harta dan perusahaannya Om Indarto. Gua harus cegah semua itu. Kalian perhatiin sasaran kalian. Elang. Lo harus singkirin dia. Jangan sampai dia hidup lagi. Sonia berhasil lolos dari kecelakaan remnya yang blok. Dan laki-laki itu ngerasa kalau itu kesalahan dia. Dan perasaan bersalah itu yang bisa bikin laki-laki itu nikahin Sonia. Gue nggak mau itu sampai terjadi. Tenang aja, Bos. Kita bikin dia KO. Bagus. Kenapa sih kamu begini-begini terus? Nek, kita harus bawa Melody ke rumah sakit. Aku cari taksi dulu ya, Nek. Makasih ya, udah mau dengerin ceritaku. Kamu pasti bosan ya? Enggak kok. Aku pulang dulu ya.
Apa? Taksinya baru bisa sampai 40 menit. Enggak, Pak. Saya nggak bisa nunggu selama itu. Pak, tolong, Pak. Pak. Pak, berhenti, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak, tolongin saya, Pak. Pak. Lo sales di showroom waktu itu kan? Ada apaan? Temen saya, dia lagi sekarat dan harus cepatnya ke rumah sakit. Dari tadi saya udah cari taksi, cuman nggak ada yang lewat. Tolong bantu saya. Temen lo mana? Di sana, di rumah saya nggak jauh dari sini kok. Ayo udah gue bantu, bentar ya, bentar. Makasih. Oke. Situ, Pak, itu rumah aku. Oke, yuk. Dia keluar dari mobil. Ini kesempatan kita untuk nyingkirin dia. Kali ini kita jangan sampai gagal. Gua udah gak sabar pengen nyingkirin dia. Ya, gua juga. Yuk. Mel, sabar sayang ya. Sebentar lagi Raffi datang. Kok Raffi belum datang sih? Mel, Nenek keluar sebentar ya, mau nyusulin Raffi ya. Melody? Nah, itu rumah saya. Woi, jangan kabur lu!